belajar dalam keadaan online atau pembelajaran daring ini, ya kita syukuri aja, ya kita syukuri kita masih bisa belajar bersama walaupun bersifat online. Nah, alhamdulillah anak-anak, senang sekali Pak Latif bisa berjumpa lagi dengan kalian di kelas 2 ini. Nah, anak-anak, untuk materi agama kali ini itu bukunya adalah seperti ini anak-anak. Coba lihat ya, ini bukunya adalah seperti ini. Nah, ya bukunya adalah seperti ini. Ya. Nah, kalian bisa membelinya itu di mana saja, di toko buku insya Allah sudah ada. Nah, ya, dan sekolah tidak menyediakan buku ini dan sekolah tidak menjual buku ini. Alhamdulillah anak yatim, kita langsung aja ke materi anak-anak ya. Alhamdulillah setelah lama kita mengaji soal-soal aja tidak bertatap muka seperti ini. Alhamdulillah ya, sekarang kita mulai pembelajarannya. Nah, yang belum punya buku, tidak apa-apa, lihat aja Pak Latif ya. Yang sudah punya buku bisa dibuka halaman 8. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Nah, yang pertama-tama dalam tapi anak-anak ya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya, biar ilmunya hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua ya, untuk ibu kalian, untuk diri kalian semua, dan juga untuk Pak Latif juga. Ya, yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Ayo, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi kita diberi kelancaran dalam belajar ini, diberi kesehatan, diberi rezeki yang luas, dan dosa-dosa ayah ibu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita semua juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah ya. Nah, untuk materi pelajaran agama pertama ini adalah tentang jujur. Nah, anak jujur, saya yakin anak-anak kelas 2 SDN Panjang Jiwo 1 pasti semuanya jujur-jujur ya, baik-baik, suka berkata benar dan tidak pernah bohong. Mudah-mudahan itu nah ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, jujur itu adalah diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala senang dengan anak yang jujur. Ya, Allah sangat suka sekali dengan anak yang jujur. Nah, kebalikannya kalau ada anak yang tidak jujur, Allah sangat benci sekali. Nah, kalau anak jujur, Allah mau mendekati kita. Tapi kalau ada anak itu dusta, Allah menjauh dari kita. Yang mendekat apa? Yang mendekat kepada kita adalah setan. Tuh, nah ya, jadi anak-anak yuk, mari kita bersifat jujur, selalu berkata jujur. Nah, ya, dalam setiap hari, ya, kau dengan teman, dengan ayah ibu, dengan bu guru, pak guru, dengan Pak Latif, dan pak guru dan bu guru semuanya. Nah ya, nah Allah memerintahkan kita jujur dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 yang artinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, anak-anak, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berkata jujur. Ya, untuk selalu berkata jujur, berkata benar. Nah, kemudian kita disuruh berteman dengan orang-orang yang benar. Jangan berteman dengan orang yang nakal. Jangan berteman dengan anak yang suka jahil.
Tuh, nah ya, jadi biar kita nggak ketularan jahil juga. Nah, tuh, nah ya, jadi kemudian itu ya, jadi kita harus berikan jujur. Nah, kemudian jujur itu adalah sifat yang mulia. Perhatikan ya, Nabi Muhammad pernah berkata gini ya, sesungguhnya jujur itu akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Nah, yo, siapa yang ingin ke surga? Pasti semuanya ingin ke surga. Jangankan kalian ya, paling aja juga pengen masuk ke surga. Tuh, nah ya wis, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Itu ya, diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 6094. Nah, kemudian anak-anak ya. Nah, untuk dusta, maaf, untuk lawan dari jujur itu adalah dusta. Dusta itu adalah bohong. Nah, siapa yang pernah berkata bohong? Nah, kalau suka berkata bohong dihilangkan, nggak boleh. Nah ya, jangan berkata bohong, itu nanti akan membawa kita ke neraka. Nah, sedangkan kalau kita suka berbohong sama dengan orang munafik, nah, orang munafik itu akan masuk ke dalam neraka. Tuh, nah ya, kemudian Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata begini, nak. Dan sesungguhnya kedustaan atau kebohongan itu akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan itu akan membimbing kita masuk ke dalam neraka. Oh, mau nggak kalian masuk ke dalam neraka? Ayo, jangan kan ya. Nah, sama kepala juga nggak mau masuk ke dalam neraka. Tuh, nah ya. Nah, anak-anak, jujur ini adalah sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sejak kecil. Bahkan ya, Nabi Muhammad pada waktu dewasa itu mendapat gelar Al-Amin. Padahal Nabi Muhammad pada waktu itu belum diangkat oleh Allah menjadi nabi, sudah mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu apa artinya? Adalah dapat dipercaya. Nah, kenapa kok Nabi Muhammad dapat dipercaya? Karena Nabi Muhammad itu sangat jujur sekali, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Tuh, nah ya, bahkan Nabi Muhammad ya itu setiap hari sangat jujur sekali. Bahkan Nabi Muhammad ketika berdagang mengambil barang dagangan dari Ibu Khadijah, dari Siti Khadijah yang akhirnya nanti menjadi istri Nabi Muhammad. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad belum menikah. Nah, itu mengambil barang dagangan berjualan dari kepunyaannya Siti Khadijah. Nah, tahun apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad itu berjualan, barang-barangnya laku, habis sekali. Orang-orang ya, kalau Nabi Muhammad datang itu langsung mendatangi Nabi Muhammad, membeli barang dagangannya. Pembeli barang dagangannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kalau jualan jujur sekali, nggak pernah berbohong. Kalau barang dagangannya itu jelek, ya dibilang jelek. Kalau barangnya bagus, yang dibilang bagus. Itu Nabi Muhammad ya, sangat jujur sekali. Nah, anak-anak, sampai-sampai Siti Khadijah itu penasaran, sebenarnya Nabi Muhammad ini gimana caranya jualannya. Nah, itu ya, Nabi Muhammad saking jujurnya, sampai-sampai ya barang dagangannya itu ketika Nabi Muhammad berjualan itu laku sekali dan cepat habis. Tuh ya, sampai-sampai Ibu Khadijah itu menyuruh orang suruhannya untuk menemani Nabi Muhammad ketika berdagang, melihat bagaimana caranya Nabi Muhammad berdagang. Masya Allah ya, apakah yang terjadi? Ya orang yang disuruh Nabi Muhammad dan sangat heran, kok bisa ya Nabi Muhammad itu jualan kok begitu cepatnya habis. Nah, itu anak-anak ya. Jadi anak-anak kita harus bisa meniru Nabi Muhammad ya, meniru Nabi Muhammad, jujur dalam apapun, dalam sekolah, dalam kehidupan sehari-hari. Lebih bisa kalau kita sudah masuk ke dunia kerja, sudah dewasa, kita harus terapkan sifat jujur itu, anak-anak ya. Jadi anak-anak harus jujur harus ada dalam diri kalian setiap hari. Itu, oke anak-anak. Alhamdulillah anak-anak. Sekarang anak-anak, tugas kalian adalah siapkan buku tulisnya dan silakan ditulis pertanyaan dari paragraf ini. Pertanyaannya nomor 1. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk titik-titik. Tuh, nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2 adalah pertanyaannya, secara bahasa jujur artinya titik-titik. Nah, sekarang nomor 3.
jujur merupakan sifat titik-titik. Nah, alhamdulillah. Sekarang nomor 4, lawan dari kata jujur adalah titik-titik. Nah, sekarang berikutnya pertanyaan nomor 5, orang yang dusta akan masuk ke dalam titik-titik. Alhamdulillah, itu pertanyaannya. Akhiri, wassalamualaikum.